Cerita ini gue dapet dari Twitter dari @agilrsapoetra Oke. yang dia dapat dari narasumbernya Bu Sulami. Gue nggak tahu ini Bu Sulami ini nama asli atau samaran ya. Dan ini kejadiannya waktu Bu Sulami ini baru lahir. Jadi gue bakal ceritain kejadian yang dialamin sama bapak dan ibunya Bu Sulami ini. Gue singkat aja namanya jadi Sulami ya, biar lo nggak bingung. Oke. Jadi di Semarang tahun 1960 ada sebuah rumah yang dibeli sama bapak dan ibunya Sulami, dan beberapa bulan setelahnya Sulami ini lahir. Gue singkat juga bapak ibunya ini jadi si bapak sama si ibu ya. Oke. Jadi Nat, rumahnya tuh rumah biasa, ada sepetak pekarangan luas di belakangnya. Terus di belakang rumahnya ini sejak pertama kali ditempatin udah ada 3 pohon. Pohon sawo, pohon mangga, sama pohon bambu. Itu aja info yang gue dapet dari thread Twitter ini. Gue lanjut ke ceritanya ya. Jadi di bulan Juli 1960, kata ibunya si Sulami, waktu itu sekitar jam 1 malam, ibunya Sulami ini ngebangunin si bapak karena pengen buang air. Kebetulan letak kamar mandinya tuh terpisah dari rumah, ada di belakang rumahnya, di dekat pepohonan tadi yang ku bilang. Ngebangunin karena takut gitu, bagaimana? Ya biar bantuin juga karena emang lagi hamil besar, Dipapah lah si ibu ini ke kamar mandi sama si bapak. Di pertengahan jalan, mesti jalan dari rumah ke kamar mandi itu, si bapak ini dengar ada suara anak ayam yang kedengarannya dari dekat pepohonan itu. Aneh, karena sekeluarga mereka tuh sama sekali nggak pelihara ayam. Dan itu kan daerahnya di belakang pekarangan rumahnya ya. Nggak mungkin dong kayak, ya ayam dari mana gitu kan. Ya udahlah, tapi bapaknya nggak peduliin, karena ya lagi bantuin istrinya kan. Sampailah di kamar mandi, pas si ibu ini lagi buang air, suara ayam itu tuh masih kedengeran walaupun makin lama makin samar gitu. Dengan sedikit nerawang, si bapak ini ngeliat ke arah 3 pepohonan itu, yang pastinya gelap karena malam banget. Tapi semakin diperhatiin, si bapak ini ngeliat kayak ada sesuatu. Di atas pohon mangga, kayak ada putih-putih gitu yang duduk di atas rantingnya. Si bapak takut dong. Dia langsung malingin muka dan doa-doa sebisanya dia tuh. Tapi malah kedengeran suara ketawa cekikikan. Aduh. Dan bapaknya ini sampai takut setengah mati. Tapi langsung lah si bapaknya untungnya dia ke distract karena dari dalam kamar mandi istrinya tuh udah teriak-teriak kesakitan. Nah kayaknya udah kontraksi nih, mau melahirkan gitu loh Nah di situ si bapak langsung ngegendong si ibu ke kamar. Tapi suara cekikikan itu tuh masih kedengeran, seakan-akan tuh ngikutin mereka berdua sampai ke dalam kamar. Buset. Di situ si ibunya juga dengar, tapi ya suasana udah panik banget gitu loh, gara-gara dia kontraksi, kesakitan banget kan. Udah digendong sampai kamar, si bapak langsung tuh ngambil sepeda dan dia ngebut lah buat manggil bidan. Sedangkan si ibu ini ditinggal sendirian di rumah. Aduh. Cukup lama, hampir 1 jam, karena jarak dari rumah mereka ke rumah bidannya tuh sekitar 2-3 kilo. Dan naik sepeda lagi kan. Jadi di tengah-tengah si ibunya ini lagi nahan sakitnya kontraksi dia, dari balik jendela kamar itu kedengaran suara cekikikan. Dan jendela tuh diketok-ketok. Si ibu ketakutan dong. Tapi ya dia cuma bisa berdoa sambil megang tasbih. Cuman suaranya tuh makin lama makin kenceng, bahkan sampai kayak ngejek gitu loh suara cekikikannya. Si ibu ngelihat ke arah jam dan itu udah hampir jam 2 pagi. Tapi suara cekikikannya tuh masih ada juga. Kayak ya berarti hampir sejam kan. Dan makin lama karena udah gak tahan juga, ya udah sampai sejam gitu kan, si ibu ini mulai kesel. Sampai dia sekuat tenaga tuh ngelempar tasbih yang dia pegang ke arah jendela sambil teriak, "Nek wani metu koe." Artinya tuh kalau berani keluar kamu. Aduh. Dan tiba-tiba setelah itu suaranya berhenti. Suasana malam tuh jadi hening banget. Tapi tiba-tiba kedengeran suara cewek dari balik jendela. Suaranya tuh agak serak kayak gini, "Aku ora wedi." Artinya aku gak takut. Diiringin setelah itu suara cekikikan. Terus gangguannya hilang gitu aja. Sampai beberapa saat kemudian untungnya si bapak ini datang bareng si ibu bidan. Dan setelah itu Sulami pun lahir kira-kira jam 7 pagi. Tapi gak sampai situ Nah setelah Sulami lahir, masih tuh si bapak ibunya ini digangguin di rumah itu.
Sama sosok yang sama, Bi. Iya betul. Jadi beberapa hari setelah Sulami lahir, itu tuh banyak banget tetangga-tetangga yang mulai datang buat ngejenguk. Cukup ramah lah, walaupun hitungannya keluarga Sulami ini ya baru pindah ke rumah itu kan. Bahkan terkesan kayak tetangga-tetangga tuh seneng banget, kayak nyambut banget kelahirannya Sulami ini. Karena ternyata Sulami ini satu-satunya bayi yang berhasil lahir di rumah itu. Maksudnya? Jadi singkatnya Nat, kata para tetangga dari sekitar itu, rumah ini tuh semacam punya kutukan. Jadi gak ada bayi yang berhasil selamat di rumah ini. Katanya rumah ini tuh sempat 5 atau 6 kali gonta-ganti pemilik, dan semua pemiliknya itu gak ada yang berhasil punya anak. Ada aja tuh penyebabnya, yang keguguran, meninggal langsung setelah dilahirin, dan itu katanya gara-gara kuntilanak yang ngehuni area rumah ini. Wow. Tapi kok dia bisa berhasil? Nah itu dia. Dan pastinya dengan lahirnya si Sulami ini ya stigmanya jadi patah dong. Karena alhamdulillahnya Sulami ini lahir dan sehat-sehat aja. Pas cerita tentang penghuni rumah itu, si Mbak Kuntilanak ini kedengeran sama bapak ibunya Sulami, mereka mulai keinget tuh kejadian waktu pas Sulami ini lahir, waktu si ibunya ngelahirin Sulami. Jadi ya rada khawatir dong si bapak ibunya. Tapi ya mereka nyobalah buat dipendem aja nih kejadian gak enak ini. Sebulan lewat setelah lahirnya si Sulami, kata bapak ibunya tuh banyak banget kejadian aneh dan serem di rumah yang mereka tinggalin. Mulai dari suara cewek nangis, bau melati, suara ketawa cekikikan, pintu jendela diketok, sampai barang-barang tuh suka pindah tempat sendiri. Buset. Walaupun kejadian-kejadiannya tuh ya nggak setiap hari, tapi ya tetap ganggu keluarga mereka kan. Si ibu juga pernah bilang ke Sulami kalau sempet dipanggil kiai buat ngusir penunggu rumah ini, tapi ya gangguannya masih muncul aja. Pernah di suatu malam, tengah malam gitu ya, Sulami yang masih bayi ini kebangun, terus nangis kenceng banget. Langsung lah ibunya mau ngasih ASI gitu kan, nyusuin. Tapi si Sulami ini ngehindar terus, kayak mulutnya tuh gak mau dikasih ASI gitu loh. Dan gara-gara rewel gitu, jadinya si Sulami ini digendong sama bapaknya, ditimang-timang, sambil jalan-jalan keluar masih nangis tuh si Sulami yang masih bayi ini. Bahkan tangisannya tuh makin kenceng.